Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap sisi energi yang kamu miliki. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini ada kaitannya terhadap pihak ketiga. Saya akan berusaha untuk melihat situasi apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana situasi yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga tersebut. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Situasi apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga untuk saat ini? Apakah situasi yang benar-benar bersifat positif atau memang situasi yang benar-benar bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Carrion. Sekali lagi muncul kartu The Carrion, di mana kemunculan kartu The Carrion ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini ada posisi warna putih dan ada posisi warna hitam. Seakan-akan posisi kedua warna tersebut menggambarkan situasi yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga di sini. Ada suatu perencanaan yang sedang dia rencanakan di sini. Apakah perencanaan itu untuk meninggalkan manusia yang pernah kamu fokuskan, atau memang perencanaan tersebut ingin mencari seseorang yang di atas derajat manusia tersebut? Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap situasi yang dimana situasi tersebut harus bisa mengambil satu keputusan. Kalau saya mencoba terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dan menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiganya, manusia tersebut harus bisa mengambil satu keputusan.
Karena ketika diri dia mengambil satu keputusan, saya melihat ada sisi keberuntungan yang akan dia dapatkan. Ada sisi kestabilan yang akan dia dapatkan. Karena memang untuk saat ini, apabila diri dia tidak mengubah situasi yang dia terima, yang dimana situasi tersebut berupa kekacauan ataupun berupa situasi emosional, dia tidak mengubah situasi tersebut, terus-menerus situasi itu akan menghantui diri dia. Di sisi lain, ketika diri dia tidak mengambil satu keputusan, pihak ketiga di sini secara perlahan-lahan akan membuat kehidupan manusia yang pernah kamu fokuskan akan berada di dalam posisi yang tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa saya mengatakan tidak tahu berbuat apa-apa? Karena memang ada situasi hitam dan putih. Ingin mengakhiri tidak mampu, ingin mempertahankan diri dia hanya mendapatkan suatu pertengkaran. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini dan saya mengarah terhadap pemikiran pihak ketiga, ada sisi keberuntungan yang sedang dia nikmati. Ada sisi kenyamanan yang sedang dia rasakan. Ada sisi kemakmuran yang untuk saat ini bisa dia banggakan. Karena memang manusia yang berdampingan terhadap diri dia, seseorang yang memiliki suatu materi yang benar-benar sangat mapan. Bisa dibilang dalam kategori hubungan tersebut hanya sebagai ajas manfaat karena memang energi tersebut sangat bodoh untuk dimanfaatkan. Sangat mudah untuk ditipu daya. Kalau saya mencoba untuk memutar balikan perkataan saya, bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut memiliki suatu derajat yang luar biasa. Derajat luar biasa tersebutlah yang menjadi faktor utama kenapa manusia tersebut lebih meninggalkan diri kamu dan mementingkan pihak ketiga tersebut. Ini dia guys, kemunculan kartu ini saya kaitkan terhadap hal positif dan hal negatif dan terhadap perkataan yang saya putar balikkan. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Four of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini 4 koin yang dimiliki oleh satu orang. Di mana ketika satu orang ini memiliki 4 koin tersebut, 3 koin berada di kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. 3 koin yang berada di kedua kaki tersebut saya kategorikan ada situasi yang membuat satu energi dari kedua belah pihak merasa sangat tersiksa. Ada situasi yang membuat kondisi keuangan dari kedua belah pihak terhadap satu energi sedang berada di dalam ketidaknyamanan. Di mana ketidaknyamanan itu membuat energi lain sedang di atas awan, sedang membuat satu energi lagi benar-benar sangat merana. Satu koin yang berada di atas kepala saya kategorikan suatu batin yang ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Ketika satu batin ini ingin mendapatkan suatu kebahagiaan tetapi tidak mendapatkan suatu respon yang benar-benar sesuai dengan keinginan dia. Ini dia guys.
Kedua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi apa yang sedang dipikirkan oleh manusia yang telah merebut kebahagiaan kamu atau pihak ketiga. Untuk saat ini, ada sisi keberuntungan yang sedang dia nikmati, di mana sisi keberuntungan yang sedang dia nikmati membuat energi yang berdampingan terhadap diri dia menerima suatu kata tersiksa, suatu kata tertekan, suatu kata merana, suatu kata ketidakstabilan. Wow, enak banget pihak ketiga di sini. Telah merebut kebahagiaan kamu, dan saat ini dia pun membuat manusia yang pernah kamu fokuskan benar-benar situasinya sangat kacau. Kita lihat bagian keduanya. Muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap seseorang yang memegang beberapa tongkat, di mana ketika seseorang ini memegang beberapa tongkat, ada suatu beban yang begitu sangat besar yang saya lihat. Sangat besar beban ini, guys. Seakan-akan ikatan tersebut mengharuskan manusia itu memberikan suatu kesempurnaan. Seakan-akan ikatan tersebut membuat diri dia berada di dalam situasi kebodohan. Hubungan itu menjadi beban di dalam pemikiran dia. Memang secara realita diri kamu melihat diri dia bahagia, tetapi di balik kebahagiaan itu ada beban yang dia pegang, ada beban yang dia pikul. Beban itu bisa saja saya kategorikan di dalam sisi keuangan. Sisi keuangan yang terkuras, sisi keuangan yang dimanfaatkan, sisi keuangan yang membuat pihak ketiga stabil. Pihak ketiga hanya mencari segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia tersebut, bukan mencari dari sisi perasaan. Sekalipun sisi perasaan, karena memang dia ingin mendapatkan suatu keberuntungan. Di balik dari perasaan itu, tujuan dia cuma satu: mengangkat derajat dan mencari suatu kestabilan. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping ini? Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang sesuatu, apakah tongkat atau pedang, yang dimana ketika seseorang ini memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, seakan-akan kata tongkat itu memberikan diri dia suatu pertahanan. Tetapi ketika pertahanan itu dipertahankan, ada sisi perlawanan yang ingin diberikan dari hubungan tersebut. Tongkat dan pedang, turun naik, mengakhiri, tidak mampu, ketika diakhiri ingin mempertahankan. Hubungan yang gak ngerti saya maksudnya apa. Sudah menyadari diri dia hanya sebagai ajas manfaat, sudah menyadari keuangan dia sudah dimanfaatkan, sudah menyadari diri dia dibodoh-bodohi, tetapi dia belum mampu untuk keluar dari situasi tersebut. Dia sudah menyadari hubungan itu hanya sebagai beban, tetapi dia masih saja mempertahankan pihak ketiga. Wow, wow, wow. Pihak ketiga sangat licik, merebut kebahagiaan kamu, mengendalikan dan mengolah situasi pemikiran manusia tersebut. Hubungan yang hanya berputar-putar, tidak bahagia dibilang bahagia, tidak nyaman dibilang nyaman, dibilang makmur padahal tidak makmur. Gak ngerti saya, guys. Saya mencoba untuk melihat hubungan itu
hanya sebatas materi, bukan perasaan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Cups. Di mana kemunculan kartu Knight of Cups berbicara terhadap sisi hubungan asmara yang baru. Dengan kata lain, saya tidak tahu ini apakah pihak dari manusia yang pernah kamu fokuskan mencoba menjalin suatu komunikasi terhadap orang di luar dari hubungan tersebut secara intens, atau memang pihak ketiga di sini sedang menjalin suatu asmara baru terhadap orang lain, di mana hubungan asmara ini sudah terjalin hanya untuk mencari seseorang yang bisa membantu, yang hanya bisa mengangkat situasi derajat. Kenapa saya mengatakan terhadap hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu Knight of Cups ini, seseorang yang menaiki kuda, dengan kata lain seseorang itu memiliki materi yang luar biasa. Bukan hanya materi yang luar biasa, tetapi derajat yang sangat luar biasa. Seseorang yang memegang piala, seakan-akan piala inilah yang sudah terjalin asmara baru. Saya tidak tahu apakah manusia tersebut atau memang pihak ketiga sama-sama ingin mencari hubungan seperti apa sih ini, berputar-putar, beban, tersiksa. Tapi ujung-ujungnya kedua belah pihak sama-sama ingin mencari asmara baru. Ya ibaratnya hubungan kotor pasti jatuhnya ke kotor juga. Kamu beruntung ditinggalkan oleh manusia tersebut, karena secara tidak langsung kamu diperlihatkan bagaimana sifat dan wujud dari watak manusia tersebut. Ini ya guys, kita lihat kartu di bagian ketiganya, apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Wow, muncul kartu The Two of Cups. Suatu pertemuan yang akan terjadi untuk kedepannya, di mana pertemuan itu akan saling memberikan suatu keputusan, akan saling memberikan suatu kenyamanan dan kebahagiaan. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Two of Cups, pendukung dari kartu Knight of Cups, asmara baru yang sudah terjalin melalui situasi pertemuan. Apakah pertemuan ini terhadap ruang lingkup pekerjaan, atau memang sengaja melakukan suatu pertemuan agar diri dia mendapatkan asmara baru? Ini yang saya lihat dari kedua belah pihak tersebut untuk kedepannya. Saya tidak tahu apakah jatuhnya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan atau memang pihak ketiga. Setidaknya kedua kartu ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi ke depan. Akan ada suatu pertemuan yang dimana pertemuan itu berupa asmara baru. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Fool, di mana kemunculan kartu The Fool ini, seseorang yang bergerak, yang berusaha mencari sesuatu, tetapi ketika diri dia mencari sesuatu tersebut, dia tidak paham apa akibat dan sebab yang akan dia terima. The Fool, suatu kebodohan. The Fool, pertemuan yang akan mengarah terhadap situasi kebodohan, pertemuan yang akan berbicara terhadap situasi kekonyolan. Dengan kata lain, asmara yang akan terjalin untuk kedepannya berupa asmara. Asmara itu tidak akan membuat diri dia merasa mendapatkan suatu keuntungan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya,
hubungan yang selama ini dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan terhadap pihak ketiga, itu merupakan hubungan the full, hubungan kebodohan, hubungan kekonyolan, di mana kebodohan dan kekonyolan itu mengharapkan situasi kesucian. Dia mengharapkan situasi kesucian setelah memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Ini manusia keturunan Dajjal atau memang keturunan Firaun? Memperlakukan orang lain seenaknya ketika diri dia mendapatkan perlakuan tidak menguntungkan terhadap diri dia dari orang lain. Justru diri dia tidak terima. Dajjal atau memang Firaun? Firaun atau memang Cleopatra? Cleopatra atau memang Mississippi? Wow, luar biasa manusia ini. Untung dia berhadapan terhadap pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut memperlakukan diri dia di dalam situasi kebodohan. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu ini. Wow, kartu kebahagiaan. Dengan kata lain, kemunculan kartu terakhir ini menggambarkan situasi terhadap keempat kartu ini. Pertemuan yang menimbulkan asmara baru, asmara tersebut menimbulkan suatu kesucian yang mengarah terhadap kebahagiaan. Untuk kedepannya, dari kedua belah pihak, saya menarik satu energi saja. Ada satu energi yang akan mendapatkan suatu ikatan, di mana ikatan tersebut di luar dari hubungan kotor yang dia jalankan. Di sisi lain, kemunculan keempat kartu ini apabila saya berbicara terhadap sisi negatif, di mana sisi negatif itu manusia yang pernah meninggalkan diri kamu, menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu justru membuat diri dia bodoh, di mana kebodohan itu sudah terjalin selama ini dan diri dia tidak menyangka pihak ketiga akan melakukan suatu pertemuan di luar dari diri dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.